Deregulasi kebijakan ekspor-impor untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan peningkatan transparansi. Peningkatan kepastian berusaha di sektor minyak dan gas bumi. Untuk peningkatan produksi dan distribusi migas dan peningkatan investasi pertambangan dan optimalisasi industri kehutanan untuk mewujudkan prioritas penciptaan lapangan kerja. Program-program pemerintahan SBY dan Yusuf Kala yaitu perbaikan PP dan keputusan Menteri dalam rangka menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel dan penyempurnaan kegiatan pendukung pasar tenaga kerja dalam rangka mempertemukan penggunaan dan pencari kerja. Untuk menggapai prioritas percepatan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta, program-program pemerintah adalah peletakan dasar-dasar perubahan kebijakan dalam menggalakkan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur melalui revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, perluasan sarana perumahan rakyat dan transportasi umum, peningkatan iklim, investasi di bidang jasa transportasi, dan pemantapan efektivitas kelembagaan di bidang transportasi. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadi negara yang cukup disegani oleh dunia internasional. Sebagai seorang jenderal TNI, SBY memiliki karakter yang kuat dalam memimpin negara Indonesia ini. Beliau membuat negara Indonesia dipandang dan juga cukup disegani oleh dunia internasional. Hal ini membuat negara lain merasa nyaman dan aman dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia, meskipun beberapa tahun sebelumnya Indonesia sempat diisukan sebagai negara sarang teroris. Polemik terorisme dalam hal ini berhubungan erat dengan keamanan nasional. Keamanan nasional tidak sekedar didefinisikan sebagai bebas dari ancaman yang dimasukkan ke dalam bahaya, kelangsungan hidup dari suatu bangsa, atau sekedar integritas teritorial. Tapi, ada seperangkat nilai yang harus dipertahankan sebagai elemen kunci dari keamanan nasional yang sudah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi terorisme, baik sebelum terjadinya peristiwa bom Bali atau tepatnya pasca tragedi 911 maupun pasca bom Bali yang terjadi selama masa pemerintahan Megawati, terutama sejak Februari 2001 hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004. Terutama dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Terkait dengan isu terorisme ini, pemerintah mengambil konsep kebijakan luar negeri, dikarenakan dalam mengungkap aksi-aksi terorisme ini, mengingat aksi mempunyai jaringan yang luas antar negara, maka dibutuhkan kerjasama banyak pihak, termasuk antar negara yang diharapkan melalui kerjasama tersebut dapat membuahkan hasil yang optimal. Internasional pada pemerintahan SBY adalah Indonesia harus mencegah mispersepsi internasional tentang gerakan terorisme internasional yang belakangan marak di negeri ini dan terus mengupayakan dukungan dari luar demi keutuhan negara dan bangsa dari berbagai ancaman separatisme dan masalah otonomi daerah. Politik luar negeri memainkan peran penting guna mencegah internasionalisasi isu-isu separatisme dan menegaskan dukungan internasional terhadap integrasi wilayah Indonesia, serta memelihara kepercayaan kepada aktor utama politik dan keamanan di kawasan Indonesia. Gerakan separatis tersebut muncul dari beberapa faktor, yang umumnya disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah dan adanya penerapan hukum yang tidak sesuai dengan keinginan gerakan separatis tersebut. Perjuangan yang dilakukan oleh para aktivis gerakan separatis tersebut pun hampir selalu mengundang konflik terbuka dengan pemerintah resmi Indonesia.
Yang akan menjadi masalah bagi Indonesia adalah apabila isu gerakan separatis telah menjadi isu internasional bukan lagi isu nasional. Untuk itu, dalam mengantisipasi terjadinya internasionalisasi isu separatis, pemerintah Indonesia dituntut untuk juga dapat menerapkan diplomasi publik yang efektif dalam mendorong simpati masyarakat baik nasional maupun internasional kepada pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan isu separatis ini. Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi gerakan separatis adalah memulihkan kondisi keamanan untuk menindak secara tegas separatis bersenjata yang menggelar hak-hak masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi serta demokratisasi, melakukan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik dan separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Berikutnya, melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya, menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik. Terakhir, menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat. Indonesia terus meningkatkan peran aktifnya di berbagai organisasi internasional, intrakawasan dan antar kawasan seperti Asia Pasifik, Economic Cooperation, Pacific Island Forum, dan Melanesian Spearhead Group. Di tingkat global, Indonesia juga terus mengambil prakarsa dan inisiatif di berbagai isu multilateral, antara lain pelucutan senjata dan non-proliferasi, penanggulangan terorisme, penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir, Millennium Development Goals, ketahanan pangan dan energi, pandemi, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya hayati, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional, HAM, reformasi, PBB, gerakan non-blok, organisasi kerjasama Islam, Palestina, dan kerjasama Selatan-Selatan. Khusus mengenai bidang perlucutan senjata telah tercapai perkembangan yang cukup signifikan, yaitu dirampungkannya perundingan antara mitra negara-negara ASEAN dan negara-negara pemilik senjata nuklir tentang kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara, serta dirampungkannya proses ratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty. Pada forum G20 di Cannes, sementara turut memberi perhatian terhadap kasus keuangan di Eurozone, mengingat kemungkinan perluasan dampak krisis tersebut ke kawasan lain. Indonesia tetap konsisten dalam memastikan pembahasan kepentingan negara-negara berkembang di forum tersebut. Sebagai negara yang senantiasa menjunjung tinggi prinsip multilateralisme, sepanjang tahun 2011 Indonesia secara konsisten memberikan perhatian khusus dan memainkan peran aktif di PBB dalam menangani masalah keamanan dan perdamaian internasional, pembangunan dan lingkungan hidup, dan hak asasi manusia atau HAM, demokrasi dan kemanusiaan. Sebagai Ketua ASEAN tahun 2011, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong dicapainya 3 prioritas keketuaan Indonesia tahun 2011, yaitu pertama, kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Kedua, dipeliharanya kondisi kawasan Asia Pasifik yang aman dan stabil. Dan ketiga, menggulirkan visi ASEAN untuk 10 tahun mendatang sesuai tema ASEAN Community in a Global Community of Nations. Ketiga prioritas termasuk terus-menerus menjadi pegangan ASEAN terpanjang tahun 2011 dan mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-19. Tanggal 17-19 November 2011, KTT ASEAN dan rangkaian KTT lainnya, termasuk Asia Summit, menghasilkan tidak kurang dari kesepakatan baik pada tingkat kepala negara maupun menteri. Secara khusus, para pemimpin ASEAN menyetujui dan menandatangani deklarasi Bali
mengenai Komunitas ASEAN dalam Komunitas Global Bangsa-Bangsa atau BAL-Koncor 3. Selain itu, pada KTT ke-6 East Asia Summit atau EAS telah disepakati The Principles of Mutuality Beneficial Cooperation Bali Principles. Bali Principles ini memuat aturan dasar-dasar dan prinsip-prinsip bersama yang pada intinya mengatur pemeliharaan hubungan bersahabat antara negara sebagaimana tercermin pula pada piagam PBB Treaty of Amity and Cooperation atau disingkat TAC dan beberapa perjanjian lain antar negara-negara EAS. Prinsip-prinsip tersebut mencakup antara lain penghormatan atas kemerdekaan, kedaulatan, integrasi teritorial, non-intervensi, ancaman penggunaan kekerasan, peningkatan ketahanan kekuasaan termasuk terkait guncangan ekonomi dan bencana alam. Penyelesaian tersengketa dengan cara damai. Bali Principles ini akan menjadi pedoman bagi negara-negara anggota EAS dalam mendukung perdamaian, stabilitas, kesejahteraan kawasan. Indonesia telah memainkan peranan penting dalam proses pembentukan arsitektur di kawasan di Asia Pasifik. Konsep Indonesia mengenai dinamik equilibrium di kawasan dan perluasan keanggotaan EAS yang mencakup AS dan Rusia telah diterima oleh negara-negara di kawasan. Indonesia harus berperan dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan antara lain dengan sepakatinya Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Pelaksanaan diplomasi memerlukan pengetahuan yang mantap tentang masalah yang dihadapi dan kemampuan berkomunikasi dengan penguasaan bahasa yang baik. Berdasarkan penguasaan tersebut akan terbuka kemungkinan dengan spektrum yang lebih luas bagi politik luar negeri kita di masa depan untuk memperjuangkan kepentingan kita dalam era globalisasi saat ini. Multilateralisasi hubungan antara negara menuntut suatu organisasi departemen luar negeri yang menyesuaikan diri secara struktural dengan kemajemukan hubungan yang semakin meningkat dan terintegrasi. Proses politik, ekonomi, sosial, dan keamanan berubah dengan cepat, demikian pula dengan teknologi sebagai instrumen sehingga mempengaruhi manusia dan sikapnya yang berubah dengan cepat pula. Perubahan itu terasa di dunia bisnis dan diplomasi internasional. Tantangan yang kita hadapi adalah memahami perubahan-perubahan tersebut sehingga kita dapat memanfaatkan bagi keuntungan kita sendiri dan yang akan mempengaruhi masa depan kita. Kita hidup dalam suatu dunia yang berlandasan teknologi dan bisnis. Di samping itu, kita juga hidup dalam suatu lingkungan yang berlandasan demokrasi, hak asasi manusia, dan dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, teknologi, demokrasi merupakan kunci masa depan. Politik luar negeri kita tidak dapat lagi dihadapi dengan pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan secara terpisah-pisah. Ia harus didekati secara terinteraksi dan hal ini memerlukan suatu sikap yang baru pula, yakni dengan melihat perkembangan nasional, regional, dan internasional sehingga suatu rangkaian kejadian dan perkembangan yang terintegrasi. Diplomasi yang baru ini perlu ditunjukkan secara organisatoris berdasarkan pembagian yang lebih fungsional sebagaimana struktur Deplu saat ini. Diharapkan implementasi penerapannya lebih dapat menampung pendekatan permasalahan multilateral atas dasar pendekatan lintas bidang sehingga pedoman bagi perkembangan langkah-langkah diplomasi antara Indonesia dan negara-negara lain sudah terintegrasi secara regional dan multilateral maupun yang belum. Diplomasi yang baru ini perlu ditunjang secara organisator berdasarkan pembagian yang lebih fungsional sebagaimana struktur Departemen Luar Negeri saat ini. Diharapkan implementasi penerapannya lebih dapat menampung pendekatan permasalahan multilateral atas dasar pendekatan lintas bidang sebagai pedoman bagi pengembangan langkah-langkah diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah terintegrasi secara regional
dan multilateral maupun yang belum. Di samping itu, Departemen Luar Negeri juga menerapkan kebijakannya melalui forum total diplomasi, di mana forum tersebut melibatkan berbagai lapisan meliputi departemen terkait, DPR, masyarakat, kelompok NGO, dan lain-lain. Dengan harapan masukan-masukan dari forum ini dapat melengkapi kebijakan yang diambil Departemen Luar Negeri atau pemerintah sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Sebagai contoh, dalam rangka pemulihan perekonomian kita, maka Departemen Luar Negeri dengan Menteri Perekonomian, Departemen Perdagangan, dan departemen terkait lainnya duduk bersama-sama untuk mencapai kebijakan yang semaksimal mungkin di bidang penanaman modal asing. Dalam hal ini, peningkatan kemampuan public relation secara keseluruhan serta profesionalisme kalangan diplomat sangat diperlukan. Agar politik luar negeri dapat mencerminkan identitas dan prioritas nasional, maka nilai-nilai demokrasi dan HAM yang sekarang menjadi tema utama politik dalam negeri sebaiknya ikut dijadikan sebagai nilai-nilai yang mendasari politik luar negeri Indonesia di masa datang.